Hai, gue Stevie. Hai, gua Atta. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! Walaupun bermain video games itu sering dilarang oleh orang tua kita, tapi jangan marah ya guys. Bisa jadi karena mereka belum tahu the truth of playing video games. Nah, karena percaya atau enggak, menurut penelitian ilmiah, bermain video games itu ternyata mengandung banyak manfaat untuk tubuh kita. Itu sebabnya nggak heran sekarang bermain video games itu dijadikan olahraga. Karena secara ilmiah terbukti bermain video games itu mampu meningkatkan kemampuan otak kita. Dan selain itu, bermain video games juga mampu meningkatkan kemampuan sosial dan kognitif kita. Loh, kok bisa? Ternyata udah banyak studi-studi internasional ngebahas tentang manfaat bermain video games. Dan manfaatnya itu jangka panjang dan lebih banyak daripada kelihatannya. Kalau misalkan masih ada aja yang bilang bahwa bermain video games itu nggak baik untuk otak, ya nggak apa-apa. Share aja video ini dan jangan lupa komen dan subscribe-nya ya guys. So, this is it, manfaat bermain video games yang pertama. Bermain video games bisa melatih otak kita. Nah, menurut studi yang dilakukan oleh The Max Planck Institute for Human Development dan Charité University Medicine and Hedwig Krankenhaus di Berlin mengungkapkan bahwa bermain video game Super Mario 64 selama 30 menit sehari itu bisa meningkatkan gray matter atau brain region di otak kita. Jadi pas peneliti melakukan penelitian untuk 24 orang yang bermain Super Mario 64 selama 30 menit sehari, yang mengungkapkan bahwa mereka yang bermain games ini bisa meningkatkan gray matter di otak mereka ya dibandingkan mereka yang enggak. Terus dampaknya apa yang terjadi? Mereka yang bermain video games ini bisa meningkatkan strategic planning mereka, kemudian kemampuan menganalisa mereka, dan meningkatkan memori di otak mereka. Ditambah lagi dari studi di Journal of Neuroscience yang dilakukan oleh University of California mengatakan bahwa mereka yang bermain video games 3D itu bisa meningkatkan kapasitas memori otak. Ya, jadinya menurut research, normalnya kapasitas memori otak itu menurun ya di usia pertengahan, ya di usia 50-an itu sebesar 12%. Dan terbalik, bagi mereka yang bermain video games 3D, mereka bisa meningkatkan kapasitas memori otak 12%. Jadi bukan berkurang, malahan bertambah. Jadi ini bagus banget untuk orang tua untuk bisa bermain video games untuk meningkatkan kapasitas memori di otak. Ya, jadi kesimpulannya bermain video games itu tidak merusak otak, malahan bisa melatih otak kita menurut sains loh. Oke, manfaat bermain video games yang kedua. Bermain video games bisa mencerdaskan kita, bisa membuat kita menjadi lebih pintar. Nah loh, kok bisa? Ya, selama ini kita kenal atau kita tahu mitos-mitosnya bahwa bermain video games itu bisa membuat kita menjadi bodoh. Oke, nah menurut studi yang dilakukan oleh PLOS ONE tahun 2013 mengungkapkan bahwa bermain video games bisa mencerdaskan pemainnya. Bermain video games bisa meningkatkan kemampuan kognitif dari para pemainnya. Nah, kemampuan kognitif itu apa sih sebelum lebih jauh? Oke, gue jelasin. Kemampuan kognitif adalah kemampuan otak kita untuk memproses data yang masuk, termasuk mengingat, kemudian ada juga pemecahan masalah, menganalisa, dan pengambilan keputusan. Nah, jadi ketika data masuk ke otak kita, data masuk ke kita gitu ya, berupa visual, kinestetik, maupun auditori ya, semua data itu akan diproses di otak kita. Dan otak kita memilih untuk mengingat, kemudian untuk menganalisanya, kemudian untuk memecahkan masalahnya, dan juga untuk mengambil keputusan. Nah, keempat-empatnya ini adalah kemampuan yang esensial, ya, kemampuan yang sangat dibutuhkan bahkan bagi seorang leader, gitu ya. Mengingat kemampuan ini sangat esensial karena bisa dipakai di setiap aspek di kehidupan, termasuk belajar. Daya ingat kita, daya kita dalam menganalisa, daya kita dalam memecahkan masalah, bahkan mengambil keputusan, itu bisa dipakai di setiap sendi kehidupan kita. Dan menurut studi lainnya, mereka yang bermain video games dengan pace cepat itu bisa menjawab pertanyaan 25% lebih cepat daripada mereka yang nggak bermain. Nah, jadi kayak games-games yang kayak FIFA, Fortnite gitu ya, kemudian Mobile Legends,
games-games yang ada dimensi waktunya gitu ya, itu bisa membuat kita berpikir lebih cepat. Dan kita harus juga mampu memutuskan lebih cepat. Kita harus bertahan, atau kita harus menyerang, atau kita harus diam. Ya, so guys, kesimpulannya adalah bermain video games itu bisa mencerdaskan kita, membuat kita menjadi pintar, bukan malah sebaliknya. Dan itu menurut science. Yang berikutnya, bermain video games itu bisa menambah teman dan make new social connection. Bukan sebaliknya, bukan bermain games itu malah membuat kita ansos ya. Jadi kalau misalnya kita tahu ada WhatsApp, ada Line, ada Telegram dan sebagainya. Kalau gamers punya platform sendiri yang disebut dengan Discord. Ya, jadinya di Discord itu para player-player pro, kemudian para YouTuber gamer yang punya karakter yang kuat. Kalau misalnya kita bisa masuk di dalamnya dan bisa make new friends, it's gonna be good. Ya, dan kayak games-games yang kayak PvP atau games-games yang grup versus grup gitu, itu menuntut kita untuk bisa mengambil peran di setiap gamesnya. Ya, jadinya kita melatih untuk tidak ego. Ya, seperti contoh Counter Strike gitu ya. Counter Strike kita misalkan nggak asik sama strategi gitu ya, kita main asal sendiri, kita sulit untuk memenangkan gamenya. Jadinya bermain games itu bisa meredam ego kita dan kita bisa menambah teman. So, bermain video games itu nggak membuat kita ansos guys. Bermain video games itu bisa membuat kita menambah teman dan make new social connection. That's all guys yang mau gue ungkapin di video kali ini, dan sebenarnya pada masih banyak. That's all guys. Ya, manfaat bermain video games yang That's all guys, manfaat bermain video games yang pengen gue share di video gue ini. Sebenarnya ada banyak lagi studi-studi, ya, ada banyak lagi manfaatnya. Tentu kalian bisa googling, bisa browsing ya. Dan bukan cuma buat kita yang masih muda, terutama mereka yang sudah middle age, usia 50-an, bermain video games itu banyak manfaatnya. Ya, tapi ada disclaimer-nya. Nah, disclaimer perlu kalian dengar bahwa bermain video games terlalu banyak itu bisa membuat tubuh kita lelah dan mengurangi kuota otak kita. Ya, sayang banget. Bermain video games cukuplah maksimal 1,5 jam sehari gitu ya. Kayak 90 menit sehari itu udah cukup, udah banyak banget. Ya, itu juga kalian bisa pecah kayak 45 minute and 45 minute gitu, atau 30 minute, 30 minute, 30 minute ya, atau 40 minute, 40 minute, 40 minute ya. Segala hal yang berlebihan itu tidak baik. Seperti bekerja berlebihan, belajar berlebihan itu nggak baik. Jadinya yang gue tekankan di sini adalah work-life balance-nya. Jadi jangan main melulu ya guys. Oke, that's the disclaimer. Oke, so that's all guys buat video kali ini. Ya, kalau misalkan kalian merasa ini bermanfaat, kalian share terutama ke orang tua kalian. Ya, jadinya biar orang tua kalian tuh tenang bahwa anaknya bermain video games itu ternyata masih ada manfaatnya. Ya, dan masih banyak lagi manfaatnya sebenarnya. Ya, kalau misalkan kita bisa gali ya, dan selalu mencari manfaat di setiap kegiatan yang kalian lakukan. Oke guys, stay productive and see you in the next video. Jangan lupa komen dan subscribe-nya ya. So, ciao, goodbye.